perpustakaan dalam pandangan perempuan harus mampu dan kita tidak bisa mengejar impian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Perkenalkan, nama saya Mirna, mahasiswi Ilmu Perpustakaan, dan kawan saya Cici Nurmianti dan juga mahasiswi Ilmu Perpustakaan. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sih perpustakaan dalam kacamata perempuan. Nah, betul sekali apa yang dikatakan teman saya, bahwa kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana sih pandangan perempuan terhadap perpustakaan itu sendiri. Nah, kalau menurut saya, perpustakaan bukan hanya sekedar di mana kita membaca buku, di mana kita mencari referensi, tapi perpustakaan memberikan ruang kasih sayang, ruang edukasi. Bagaimana sih Mirna mengenai pendapat Mirna tadi bahwa perpustakaan itu sebagai ruang kasih sayang dan ruang edukasi? Kalau dari pandangan saya dan yang juga sebagai perempuan melihat perpustakaan dalam pandangan perempuan, ya, stereotip yang ada di kalangan masyarakat melihat pustakawan yang perempuan itu mereka menganggap bahwa memang perempuan cocok sebagai pustakawan, karena di samping itu pustakawan kan melayani masyarakat, melayani pemustaka, dan pelayanan itu kerap kali dilanggengkan oleh masyarakat bahwa perempuan itu memang cocoknya ya melayani. Tapi saya dalam pandangan saya memang kurang setuju terhadap stereotip tersebut. Kan ini pustakawan memang adalah profesi yang sangat luar biasa dan juga bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan masyarakat di sekitar perpustakaannya. Nah, sebagai perempuan kita memandang hal tersebut, kita memandang pekerjaan pustakawan ini bermanfaat bagi diri kita sebagai perempuan dan bermanfaat bagi orang lain. Tapi bukan berarti kita dicap sebagai perempuan yang lemah lembut dan hanya cocok untuk melayani. Seperti itu mungkin dari pandangan saya. Nah, kan tadi Cici bertanya, ruang kasih sayang dan ruang edukasi seperti apa sih yang saya maksud? Yang ku maksud itu ruang kasih sayang, maksudku bagaimana proses pelayanan pustakawan terhadap pemustaka yang masuk ke dalam perpustakaan. Misalnya bagaimana pelayanan seorang pustakawan perempuan, bagaimana pelayanan pustakawan laki-laki terhadap pustakawan yang masuk. Maksud saya bagaimana proses interaksi yang mereka lakukan sehingga tidak menghasilkan kekecewaan terhadap pemustaka yang masuk, karena kan kerap kali kita temui ada pemustaka yang tuturnya mungkin menyinggung hati kita sebagai pemustaka yang masuk. Misalnya mereka menegur akan tetapi hati kita tidak menerima. Nah, kita sebagai pustakawan harusnya paham bagaimana karakter pemustaka yang masuk. Nah, itu yang saya maksud sebagai ruang kasih sayang, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kesabaran kita, bagaimana ketabahan hati kita menghadapi pemustaka-pemustaka yang masuk di dalam perpustakaan. Nah, ruang edukasi yang saya maksud misalnya perpustakaan ibu dan anak, bagaimana kita menghadirkan anak-anak, kita edukasi di dalam perpustakaan tersebut, bukan hanya dengan membaca kan, tetapi dengan berbagai macam permainan yang bisa memberikan edukasi terhadap anak-anak di usia dini. Mungkin itu Cici yang saya maksud sebagai ruang kasih sayang dan ruang edukasi tadi. Betul apa yang dikatakan Mirna tadi, tidak membedakan antara pustakawan laki-laki dan perempuan. Tapi di sudut pandang, kembali lagi ke pembahasan sudut pandang seorang perempuan mengenai perpustakaan dan pustakawan perempuan itu sendiri, kata Mirna tadi ada laki-laki dan perempuan yang melayani. Nah, saya melihat sudut pandang dari masyarakat bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa masyarakat itu melihat sisi feminim seorang perempuan, bahwa perempuan itu lemah lembut yang memang cocoknya untuk melayani, dan stereotip gender yang ada di lingkup pekerjaan di perpustakaan pun kita bisa lihat bahwa
perempuan yang bekerja di lingkup perpustakaan, kita dapat melihat perbedaannya antara pustakawan perempuan yang sering kita lihat di sekeliling perpustakaan itu yang melayani seorang pemustaka hanyalah sebagian besar perempuan, dan yang bekerja di depan laptop di bagian IT dan pergi keluar itu sebagian besar laki-laki. Nah, itu yang saya maksud, keadilan gender yang belum merata di lingkup pekerjaan, utamanya di lingkup perpustakaan. Begitu, Mirna. Pustakawan laki-laki dan pustakawan perempuan atau yang sering kita sebut pustakawati memang seharusnya mendapat posisi yang sama dalam perpustakaan. Tidak melulu perempuan atau pustakawati yang selalu berada di bagian pelayanan dan tidak melulu laki-laki yang ada di bagian IT. Mereka bisa mendapatkan posisi yang sama. Perempuan bisa bekerja di bagian IT, laki-laki pun bisa bekerja di dalam layanan. Nah, itu yang saya maksud tadi sebagai ruang kasih sayang. Bagaimana seorang pustakawan atau dalam hal ini laki-laki dan seorang pustakawati dalam hal ini perempuan, pelayanannya terhadap pustakawan yang masuk dalam perpustakaan. Bagaimana mereka memberikan pelayanan yang baik, tutur kata yang santun. Nah, seperti itu yang saya maksud tadi. Jadi benar sekali yang dikatakan Cici. Seharusnya memang laki-laki dan perempuan mendapatkan posisi yang sama dalam perpustakaan. Nah, bagi perempuan yang ingin menjadi pustakawan, jangan sampai mereka dan teman-teman yang perempuan yang ingin menjadi pustakawan jangan sampai memutuskan untuk memilih profesi pustakawan karena sebuah paksaan, apalagi karena terstereotip oleh pandangan masyarakat bahwa pustakawan itu memang cocok bagi perempuan. Pustakawan harus sadar bahwa peran dan profesinya sebagai pustakawan itu benar-benar penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan pembangunan bangsa. Jadi pustakawan harus mampu meningkatkan dan membawa perubahan terhadap dunia perpustakaan, dan terlebih lagi pustakawan harus bangga terhadap profesinya sebagai pustakawan, tidak lagi malu untuk mengakui bahwa dirinya itu seorang pustakawan. Dan yang paling penting untuk perempuan adalah bagaimana perempuan yang berprofesi sebagai pustakawan bangga terhadap dirinya dan menganggap profesi pustakawan itu untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan orang lain, bukan karena paksaan dan bukan karena stereotip yang ada di pandangan masyarakat. Mungkin seperti itu dari pandangan saya sebagai mahasiswi ilmu perpustakaan. Nah, cocok sekali yang dibilang Cici tadi. Setelah mendengar pembahasan dari Cici tadi, saya teringat dengan salah satu tokoh perempuan di Indonesia, Raden Ajeng Kartini, yang mana pada masa Raden Ajeng Kartini, beliau begitu memperjuangkan pendidikan, yang mana beliau bisa membuktikan bahwasanya dia bisa memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam hal pendidikan, di mana pada masa itu hanya orang bangsawan saja yang bisa mengenyam pendidikan, hanya laki-laki saja yang bisa mengenyam pendidikan. Akan tetapi dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini ini, hingga saat ini, hingga hari ini, perempuan pun bisa mengenyam pendidikan. Orang yang bukan bangsawan pun juga sudah bisa mengenyam pendidikan. Jadi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwasanya jangan hanya karena kita perempuan dan kita tidak bisa mengejar impian kita,